Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Selamat datang, jangan lupa di subscribe kalau belum subscribe, yang sudah terima kasih. Dan untuk kamu yang pingin main ke channel pertama Sora, linknya ada di kolom deskripsi di Sora and Tarot. Oke, kita akan memulai pembacaannya. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema. Kenapa kamu sering sekali memikirkan orang ini? Ya, ada orang yang sebenarnya kamu tidak berusaha untuk mengingat dia, tapi kenapa ya masih sering sekali kamu memikirkan soal orang ini? Oke, kita akan mau lihat siapa orang ini dan bagaimana ceritanya. Kita akan lihat ya. Mari kita lihat dulu energinya. Oke, terlihat di sini ya. Kalau yang terlihat di sini ada suatu energi menggantung. Ya, artinya memang ya kalau Sora lihat di sini ada energi unfinished business antara kamu sama orang ini. Ya, ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Ya, mungkin belum ada closure, mungkin belum ada kata pamit, atau mungkin belum menyelesaikan satu masalah. Ya, dimana kayak ada ketidakpastian. Mungkin bisa saja dia yang menghilang, dia yang ghosting kamu, atau justru kamu yang bersembunyi dari dia ya. Ingat, bisa vice versa. Jadi di sini ada situasi yang seperti kalau di permainan game ini adalah belum mencapai tahap akhir atau finish. Jadi seperti situasi yang nge-pause, situasi yang stuck. Ya, nah tapi kalau Sora lihat di sini banyak dari kalian yang sedang periodenya menunggu. Ya, menunggu ya tentang situasi menjadi lebih kondusif ya, karena kalau Sora lihat di sini memang banyak apa ya, kayak berusaha untuk lebih tenang dulu, lebih bijaksana dulu, tidak emosi dulu dalam situasi yang ada sekarang, karena memang ada situasi-situasi yang penuh dengan ketidakpastian di antara hubungan kalian, karena memang belum ada kejelasan ya. Nah, sehingga kamu merasa lebih kepada dia, si orang ini, memang mungkin sedang berpikir atau kamu yang lebih sedang berpikir. Artinya, di sini ada situasi yang menggantung dan belum selesai. Ada unfinished business ya. Itu sudah jadi petunjuk yang sangat kuat sebenarnya. Kenapa masih sering memikirkan? Ya, karena belum ada penyelesaian dan penutupan yang benar-benar proper atau benar-benar tepat ya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, kamu berdealing dengan seseorang yang sedang sangat fokus sekali terhadap keadaan dan situasi finansial dia. Ya, orang ini sedang berfokus terhadap finansial, sedang berfokus terhadap kerjaan, yang tujuan utamanya dia adalah untuk persiapan masa depan secara keuangan, ya, secara kemakmuran. Jadi di sini kalau yang Sora lihat ada yang berusaha untuk punya finansial yang bisa memenuhi untuk keluarga ya. Artinya keluarga dia sendiri yang mungkin akan dia bangun, atau keluarga inti yang mungkin sedang menjadi tanggungan dia. Artinya situasi sekarang ini yang ada di antara kalian, ada faktor dari luar juga atau eksternal yang membuat hubungan ini menggantung ya. Jadi di sini ada faktor tentang masalah finansial. Dia sedang fokus ke sana, atau dia yang sedang fokus mengurus keluarganya ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin harus dia selesaikan tentang perkara urusan keluarga, itu ada ya. Yang berikutnya di sini ya juga kamu berdealing dengan seseorang yang sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Ada ketidakjujuran di sini ya. Ada hal yang mungkin beberapa dari kalian dicurangi, ada beberapa dari kalian yang dibohongi, atau dia menyembunyikan sesuatu di belakang kamu, ya. Jadi ketidaktenangan ini karena kamu tahu bahwa tadi yang Sora bilang belum selesai, ya, tapi situasi tidak kondusif, dan di satu sisi kayak kamu tahu bahwa bisa saja ada yang menghindar dari kamu, bersembunyi dari kamu karena adanya dia mencurangi kamu, gitu ya. Kalau yang Sora lihat, orang yang kamu merasa bahwa dia nggak jujur nih. Mungkin banyak yang tidak menepati janjinya, atau tidak melakukan apa yang dia omongin, ya. Seseorang yang tampil dengan tampilan yang charming, ya. Kebapaan atau keibuan, tampil dengan seseorang yang banyak sekali memakai emosi dan perasaannya, ya. Dan dia itu sebelum-sebelumnya itu tampil sebagai seseorang yang sangat bisa menyupport kamu, mendukung kamu, memberikan kesan kalau dia sudah sangat dewasa, gitu ya.
Itu terlihat. Tapi di sini juga menguatkan bahwa sebenarnya orang ini ada satu ikatan perasaan sama kamu. Ya, Sora sedang mencoba untuk membacakan ciri-ciri dia. Ada dari sini yang beberapa sudah cukup dewasa ya, secara umur. Bisa saja dia lebih tua dari kamu, atau memang secara umur ataupun secara pemikiran. Ya. Di sini orang yang sedang dalam situasi, dia itu memang sering sekali banyak pertimbangan di dalam hidupnya. Orang ini tuh selalu ragu-ragu dan terkesan bisa pelin-pelan beberapa, karena setiap kali ngambil keputusan itu banyak sekali mikirnya, panjang dikali lebar dikali tinggi, yang kadang bisa seperti berubah-ubah atau justru nggak eksekusi karena banyaknya menimbang-nimbang. Terlalu ditimbang-timbang, ujung-ujungnya kan jadinya nggak eksekusi ya. Oke. Nah, di sini ini juga menandakan situasi orang ini sedang mengalami kesulitan untuk mengutamakan prioritas apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya dia. Ya. Apakah harus memprioritaskan tentang masalah uang, apakah tentang masalah percintaan, ataukah mengutamakan kamu, atau mengutamakan orang ketiga, keempat, kelima, keenam, atau kalau ada yang ketujuh dan berikutnya ya. Karena di sini ada potensi betrayal sebelumnya. Ya. Jadi memang orangnya tuh kesannya pelin-pelan. Ya. Orang ini memang cenderung kalau ada apa-apa itu tipenya diam ya dan menjauh. Tipenya itu memang silent treatment punya ya. Jadi kalau ada apa-apa orangnya lebih memilih menarik diri, diem, yang kadang-kadang mungkin beberapa di antara kalian yang ngebuat kalian tuh jadi gemes gitu loh ya. Karena actually kayak ngerasa kayak apa sih yang sebenarnya kamu mau? Apa sih yang sebenarnya kamu pingin sampein gitu loh. Ayo kita selesaikan gitu ya. Jadi orang ini sering kalau ada masalah itu cenderung diam, menjauh, silent treatment gitu ya. Orangnya lebih suka kalau ada apa-apa itu menenangkan diri sendiri dulu kalau ada masalah ya. Jadi memang orangnya menjaga jarak ya. Jadi banyak dari mereka itu yang kamu mengalami kayak bukan susah untuk mengerti ya, sulit untuk memahami kenapa mereka seperti itu ya. Oke, di sini ada beberapa dari mereka yang kamu kenal dia dari pertemanan juga. Ya, dari lingkungan inner circle kamu juga, ya. Dan dari pertemanan, dari komunitas, orang ini juga orang yang kalau keluar itu kelihatan sebagai orang yang sangat bersahabat, orang yang friendly, orang yang kreatif, itu juga ada, ya. Kalau dia bekerja, ini kalau Sora lihat dia kebanyakan bekerja yang dalam bentuk tim ya. Artinya mungkin dia bukan punya usaha sendiri, tapi lebih kepada masih kerja mungkin sama orang atau kerjaan-kerjaan yang bentuknya tim dan dia tidak bisa bekerja sendiri. Itu ada dalam bidang pekerjaan ya. Orangnya ini sebenarnya orang yang bekerja keras ya. Dan orang ini sudah lama sekali menunggu untuk menjadi sukses. Jadi dari tadi Sora bacakan, kartunya banyak sekali keluar kartu-kartu Pentacles ya. Keluar kartu-kartu yang ngomongin soal keuangan itu mendominasi dari tadi pembacaan ini. Artinya orang ini itu memang benar-benar orang yang sangat berfokus terhadap finansial, orang yang berfokus terhadap kesuksesan ya. Dan orangnya itu sangat realistis dan berusaha menjadi orang yang sangat logis ya. Oke. Itu kira-kira ciri-cirinya dia ya. Sora akan sambil jalan Sora bacain zodiak yang terlihat ya. Di sini ada Virgo, Aquarius, Scorpio, Capricorn, Aquarius, Cancer, Taurus. Situasi hubungan kalian saat ini. Situasi hubungan saat ini yang tadi Sora bilang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan situasi di mana kamu menunggu, mungkin banyak dari mereka yang menghindar dan sebagainya, karena dia sangat sedang fokus terhadap suatu pekerjaan. Ya, sedang benar-benar berfokus terhadap menghasilkan finansial lagi. Dan tadi kartu Pentacle banyak banget. Jadi, kamu menunggu seseorang yang memang sedang fokus sama finansialnya. Tapi ternyata, ya, di balik itu semua, di balik situasi di mana dia sedang kerja dan fokus, di sana ternyata ada perasaan lain. Di sana ternyata masih ada energi, ya, ada energi potensial dari dalam diri dia, masih ada perasaan ke kamu, masih ada perasaan antusias, masih ada hasrat ke kamu. Itu adalah sebuah petunjuk pertama. Kenapa sebenarnya kamu masih memikirkan dia? Karena energi dari dalam dirinya dia itu sebenarnya masih sangat kuat ke arah kamu.
Orang ini sebenarnya ada satu keinginan untuk bisa ketemu kamu secara nyata, ya. Pingin bisa, hasratnya itu sebenarnya mengarah ke arah kamu, ya. Itu kenapa salah satunya adalah seseorang yang kok kamu selalu mikirin dia, ya. Karena ada tarikan hasrat di sana dari dia ke kamu, gitu loh. Dan apalagi dengan situasi yang belum selesai ya kejelasannya. Ada twin flame. Di sini memang ada ikatan secara jiwa. Nah, ikatan secara jiwa ini yang membuat dia itu secara energi terikat sama kamu, secara hasrat terikat sama kamu. Karena itu juga lah kamu sering mengingat dia, karena ada koneksi di antara kalian. Ketika dia mengingat kamu, otomatis kamu akan merasakan ada semacam apa ya, Sora bilangnya ya, telepati, connect gitu ya. Dan banyak dari mereka yang kangen dan menginginkan kehadiran kamu, ya. Dan banyak orang yang ketika mereka sambil bekerja, tapi dia semakin merenung, memikirkan, dia menyadari bahwa kamu banyak dari kalian yang ada ternyata adalah arti dari sebuah cinta sejati buat dia. Gitu loh. Namun, dia merasa sekarang bukanlah suatu waktu yang tepat. Gitu loh. Jadi orang ini kenapa kamu masih terus mikirin? Karena dia juga masih mikirin kamu. Gitu loh. Dan hanya dia merasa sekarang bukan waktu yang tepat. Gitu loh. Harus ada yang ditunggu. Kenapa? Karena sedang ada fokus yang harus dia selesaikan. Ya. Oke. Sedangkan dia belum bisa untuk meninggalkan pekerjaan dia. Belum bisa meninggalkan fokusnya dia untuk menjalankan hubungan sama kamu. Jadi banyak energi dan fokusnya dia itu sedang dia fokuskan untuk kerjaan. Jadi memang belum bisa kayak mengalihkan pikirannya dari kerjaannya. Padahal sebenarnya dia tahu, dia harusnya bisa banyak menghabiskan waktu yang mungkin lebih banyak dengan kamu untuk bisa saling mengenali, bisa saling support, dan bisa saling mendukung, dan bisa adanya suatu kebahagiaan. Hanya dia merasa masih banyak rintangan dalam perjalanan ini. Rintangannya banyak. Salah satu adalah sikapnya dia sendiri yang pelin-pelan, situasi keuangan, dan mungkin ada beberapa yang berbohong atau beberapa yang pengkhianatan. Meskipun itu hanya sekedar untuk main atau flirting ya. Oke. Halangannya dia adalah godaan-godaan dari pihak ketiga, keempat, dan kelima. Jadi godaan dia itu memang besar dari hasrat akan lawan jenis ya. Kalau banyak yang mungkin datang mendekati dia gitu loh. Ya. Dan banyak sekali halangan tentang bagaimana dia bisa punya suatu sikap yang apa ya istilahnya, sikap yang jelas gitu, sikap yang jangan pelin-pelan. Ini juga ngomongin soal fondasi dirinya dia, fondasi relationship gitu loh. Jadi ngomongin tentang seseorang yang gak stabil secara hati, secara relasi, energinya memang gak stabil ya. Dan orang ini sebenarnya merasa bersalah ya, merasa bersalah atas sebuah pengkhianatan ke kamu. Dia sendiri yang dia merasakan, di satu sisi dia sendiri yang telah menyabotase hubungan kalian. Jadi perasaan terkoneksinya ini ya, dan perasaan dia menyadari kalau kamu sebenarnya ada yang terbaik dan merasa bersalah ke kamu, itu jadi energi-energi yang terkoneksi ke kamu membuat kamu tidak bisa lupa sama dia. Dan sebenarnya banyak dari mereka yang masih mantauin kamu. Gitu. Jadi secara energi tuh energinya masih kelop gitu loh. Mungkin tanpa kamu tahu ataupun kamu tidak tahu, banyak kok yang memantau kamu. Ya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Mungkin pakai fake account, mungkin nanyain ke teman-teman kamu, ke lingkungan kamu. Ya. Dan di sini sebenarnya ada satu energi keterikatan. Ya, meskipun memang orang ini mungkin banyak kayak negatif ke kamu setelah apa yang dilakukan sama dia, tapi di sini kalau Sora lihat ada satu keterikatan dia ke kamu, dia juga tidak bisa lepas dari kamu, ya, yang dia pun baru menyadari bahwa ternyata perasaan dia terikat ke kamu. Kamu berdealing juga dengan energi-energi dari fire signs, Leo, Aries, Sagittarius, yang sangat kuat di sini, yang dominan ya, tuh kan? Energi merasa bersalah,
energi penyesalan. Itu sangat besar. Jadi dua energi yang sangat dominan ini membuat kamu fokusnya tidak bisa lupa sama dia gitu. Sering kepikiran karena berasa sebenarnya. Dan banyak dari kalian yang terkoneksi secara mimpi. Ya, dia sering memimpikan kamu dan kamu sering memimpikan dia. Nah, sebenarnya mimpi itu banyak yang adalah representasi di bawah alam sadar kita. Jadi secara di bawah alam sadar, dia masih sering mendapat pesan tentang hubungan dia sama kamu dan hubungan kamu ke dia. Intinya seperti itu. Kita mau lihat lebih lanjut apa yang dia rasakan. Ya. Yang pertama, banyak perasaan kekaguman dia yang tersimpan ke kamu, dan kamu adalah seseorang yang banyak menginspirasi dia. Ya, dan kamu adalah seseorang yang mengajarkan dia bagaimana sebuah usaha keras dan bagaimana kamu mengapresiasi dia. Ya. Jadi kalau seorang Letis ini dia menyadari bahwa proses dalam dia mengatur dan mencari finansial pun kamu banyak menjadi seseorang yang mendukung dan menyupport dia. Ya, dan itu adalah anugerah ya. Jadi kamu juga menjadi salah satu sosok yang menjadi anugerah di dalam hidupnya dia karena kamu banyak memberi, menyupport dia secara nyata. Ya. I'm ready to take a leap of faith and jump into the unknown. Ya. Nah, kalau Sora lihat di sini, orang ini lebih punya suatu kepercayaan diri, lebih punya suatu keyakinan untuk memulai awal yang baru sama kamu. Jadi orang ini kepingin memulai dari awal sama kamu. Seorang ini pingin, meskipun penuh dengan ketidakpastian, tapi di sini ada keinginan orang ini untuk memulai dari awal sama kamu. Tuh kan? I have decided I want to pursue you and nothing is going to stop me. Dia akan nanti memulai lagi komunikasi sama kamu. Ya, ada sebuah perjuangan komunikasi dari diri dia yang dia akan bergerak ke kamu, tapi balik lagi, tunggu karena masih banyak rintangan yang harus dia lewati. Ya, dia merasa sangat bersyukur atas segala kebaikan kamu yang kamu sudah berikan sama dia. Ya, jadi kayak kalaupun diukur-ukur pakai timbangan sudah pasti berat sebelah. Banyak kamu memberi ke dia, gitu loh. Jadi kenapa kamu juga sering memikirkan dia? Karena ada energi dia pun kayak tahu gitu loh. Kalau kamu sudah banyak berbuat baik sama dia, banyak memberi sama dia, dan itu tidak, dalam tanda kutip, ada hutang budi yang tidak mungkin begitu saja secara gampang bisa dilupakan. Ya, dan di sini dia mencoba untuk lebih memahami emosi dia sendiri. Ya, mencoba lebih banyak mengerti emosi dia sendiri, mencoba lebih memahami koneksi yang ada di antara kalian. Jadi akan ada pergerakan, tapi dia ingin melewati dulu segala rintangan dan halangan yang terjadi di antara kalian. Ya. Ya kan? Tuh, leap of faith. Orang ini punya keyakinan kalau kalian bisa ada sesuatu. Dia punya keyakinan. Ya, kalau kalian bisa sama-sama, kalau dia ada keyakinan bahwa ada pesan dari semesta, kenapa dia sampai mimpiin kamu, masih sering juga memikirkan kamu, itu pasti ada artinya. Dia menyadari itu. Jadi mungkin artinya adalah seharusnya dia sama-sama sama kamu. Kalau memang sudah takdir dan jalan dari semesta, kalau semestinya kalian memang sama-sama, isinya gitu. Ya, itu yang Sora lihat di sini. Ya, orang ini sedang berusaha untuk mengontrol dirinya. Orang ini berusaha untuk mempelajari banyak juga soal situasi dirinya. Jadi orang ini itu yang harus direwatin masalah dia yang secara finansial tadi, ya, dan masalah perubahan dirinya dia sendiri. Ya, intuisi kamu sebenarnya pun sudah tahu. Ya, kalau orang ini pada akhirnya nanti pasti balik lagi sama kamu karena memang ada koneksi, ada keterikatan. Artinya, proses kamu menunggu nanti akan ada suatu kejelasan. Ya, akan ada satu kejelasan, dia akan mengambil satu keputusan untuk berjalan ke arah kamu dan koneksi ini, ya. Tuh. Jadi kalau Sora di sini akan ada retret, akan ada pertemuan kembali, akan ada persatuan kembali, yang dimana semesta ini pun berkontribusi terhadap hal itu, karena memang adanya koneksi secara twin flame atau soulmate. Sora, kapan dong ya orang ini sekiranya akan datang
ke aku gitu ya. Kita akan coba mengambil 5 nomor di sini ya. Sora punya di sini kartu nomor. Di sini adalah ada angka 1 sampai 31 yang melambangkan tanggal ya. Ini bisa tanggal dia menghubungi kamu, bisa juga tanggal ulang tahun dia, tanggal ulang tahun kamu, tanggal jadian atau tanggal yang berarti sesuatu ya. Tapi ini Sora akan fokuskan terhadap tanggal kemungkinan besar dia akan ke kamu. Ada tanggal 12. Ya, nih di sini. Ada tanggal 12. Ada tanggal 20, ada tanggal 30, kita ambil 2 lagi ya, 28, 13. Oh, ada banyak angka 3 juga di sini. Ya, semoga memang dia akan segera datang. Tadi astrologi sudah Sora bacakan ya, yang dominan-dominannya. Sekarang kita mau coba untuk ke alfabetnya. Ada Q, K, H, M, G, Z, F. Ada Q, O, K. Ada V, F, W. Dikit lagi ya. Ada X dan D. Dicek ya. Nama tengah, nama belakang, plat nomor kendaraan dan sebagainya, nama kota, nama tempat juga bisa, pokoknya mengandung alfabet. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf kalau ada kekurangan. Kalau yang ingin personal reading sama Sora, silakan linknya ada di kolom deskripsi. Sampai kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.